Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang online sudah ngelihat saya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Eh, yang saya hormati kawan-kawan sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di 6 Ramadan ya. Kayaknya puasa semua nih. Soalnya nggak ada yang makan. Biasanya ada yang bawa makan minum. Baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang keempat ya. Dan hari ini kita sudah mulai mencoba memprogram. Jadi saya tadi tanya yang bawa laptop, bawa laptop? Oke, takut hujan. Yang bawa laptop siapa? Aisyah. Ada lagi yang lain? Oh, siapa namanya si Ridani? Bukan. Siapa? Siapapun yang bawa nanti silakan silakan dicoba ya. Tidak harus di misalkan Aisyah lagi nggak mau mengoperasikan laptop nggak apa-apa. Baik, kita lanjut dulu sebentar ya. Saya bawa peralatan hari ini. Jadi kalau di pertemuan yang lalu itu saya masih masih belum yakin eh, peralatan praktikum kita sudah dibelikan oleh kampus. Hari ini sudah ada kepastiannya. Jadi waktu saya mau pulang kemarin, saya dicegat oleh Pak Ruslan. Oh iya, yang online bisa dengar suara saya? Bisa Pak? Siapa tuh? Sofi ya? Oke. Ya Pak. Timothy mana? Halo Timothy. Saya hanya pakai satu kamera nih. Ada Pak, ada Pak. Oke, baik. Lanjut ya. Ini ada kawan-kawannya banyak di sini. Nah, di pulang saya di pertemuan yang lalu itu saya dicegat oleh Pak Ruslan di depan labnya. Pak katanya ini peralatan kita sudah sebagian datang dan Bapak bisa cek dan bawa kalau mau. Saya cek dulu sebagian yang sudah saya pesan itu dan kebetulan ada beberapa yang sudah bukan hadir, yang sudah apa datang dari sekian banyak yang kita minta itu. Salah satunya adalah ini. Ini adalah board Arduino Mega Prominent, nanti ada di slide situ ya. Ya, mungkin yang online ini belum bisa lihat. Gimana saya memperlihatkannya ya? Ini ya, kawan-kawan yang online. Oke. Nanti saya pindah pindah kamera di situ. Nah, ini satu. Kemudian kabelnya, kabel USB Type C, bukan Type C, micro USB. Ini. Kemudian ini breadboard namanya. Breadboard, bread itu roti, board itu papan, ini papan roti. Namanya papan roti enggak tahu. Tapi memang di sini tulisannya solderless breadboard. Jadi saya tidak mengada-ngada namanya, memang ada tulisannya di sini ya. Nanti bisa dilihat. Jadi nanti ini boleh dilihat. Nah, kemudian di sini ada kabel namanya jumper ya. Ada nyebutnya kabel, ada menyebutnya jumper. Nah, yang biar sayanya kelihatan. Ini di sini. Oke. Mudah-mudahan yang online saya lihat. Saya ke sini ya biar yang saya bisa perlihatkan ke ini. Ini jumper nih. Ini ada jumper female to female. Nanti kalau yang penasaran female to female itu seperti apa bisa dilihat sih. Kemudian di sini ada jumper sama. Ini male to male. Maksudnya paham ya? Ini male. Satu lagi, saya pesannya tiga macam. Mana satu lagi? Oh, kayaknya di Paruslan itu ya ada satu lagi. Ini ada dua macam. Apa di mobil ketinggalan? Ada satu lagi yang male to female ya. Iya nih. Oh iya iya. Ya, ada di Paruslan kayaknya tadi. Baik. Jadi kabel ini tadi sininya ya, ini namanya Arduino Mega Pro Mini setangan saya ini kecil, tidak setangan, setengah telapak tangan ya. Kemudian ini ada port yang belum disolder, nanti saya akan solder dulu ini. Jadi kita hari ini nanti akan mencoba memprogram ini, tapi belum bisa menghubungkannya ke dunia luar karena apa? Karena ininya belum disolder. Ini harus disolder dulu di sini. Kalau dulu itu saya, atau bukan saya, kampus menyediakan solder, kemudian timah dan lain-lain untuk kawan-kawan mahasiswa itu nyolderi ini satu. Jadi tidak saya yang nyolder, mahasiswa nyolder belajar.
Mungkin matanya Iqbal tuh masih lebih jelas melihat ini daripada saya. Coba lihat. Bisa kalau nyolder bisa nggak? Nah, masih kelihatan nggak? Nah, belum pernah nyolder. Dulu di SMK udah diajarin nyolder nggak? Oh iya dia multimedia ya. Yang ada TKJ nggak dulu? SMK TKJ nggak ada. Nggak ada. TKJ ada nyolder nggak dulu? Nggak ada juga ya? Ya, nyolder nggak? Ada nyolder nggak dulu? Nyolder ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada nyoldernya itu SMK apa ya? Kalau saya dulu SMK juga, tapi saya kan dulu jurusannya elektronika komunikasi. Jadi eh, udah ajarin solder dari awal sampai ini, sampai banyak tuh yang disolder, ngerakit segala macam. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi ya, nggak diajarin nyolder lagi. Mungkin tidak banyak ya. TKJ jaringan rakit komputer itu ya ininya ya. Ya di rakit komputer itu tidak perlu nyolder ya sekarang. Tinggal pasang-pasang baik. Tinggal apa? Berarti nanti memang harus saya yang nyolder karena memang kampus itu tidak menyediakan lagi soldernya. Solder yang lama-lama itu sudah entah kemana perginya. Mungkin juga sudah sebagian besar rusak dari situ. Baik, saya sambil duduk dulu ya, karena di sini ada yang online. Jadi nanti saya bisa perlihatkan juga di kamera yang di sini. Saya akan pindah kamera dulu. Jadi sudah saya rekam, saya pindah kamera dulu ya. Pindah kamera sini. Nah, biasanya kelihatan. Baik, kita lanjut dulu ya materi yang sini. Jadi kita sudah dibelikan oleh kampus peralatan-peralatan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa manfaatkan. Yang online ya paling mungkin nanti kita akan hanya bisa memperlihatkan demonya ya. Tauki, Timothy dan Rifai di sini ada satu lagi. Dimas ya. Nah, jadi kalau misalkan yang nanti kebetulan bisa berhadir kan bisa langsung praktikum di kelas ini ya. Karena tidak dialokasikan waktu khusus oleh prodi untuk kita bisa praktikum secara entah mandiri gitu ya di luar dari yang klasikal seperti ini. Kalau di kampus kami dulu itu memang ada alokasi waktu sendiri khusus praktikum. Jadi kalau satu SKS itu sekitar berapa jam ya? Mungkin 2 jam atau 2 kali 60 menit. Kalau 2 SKS berarti 4 jam. Kadang itu dari sore asar sampai habis maghrib baru selesai. Jadi malam baru pulang dari kampus biasanya. Sholatnya di kampus. Nah seperti itu. Jadi dulu memang kita terbiasa kalau dari kampus itu pulangnya malam. Apalagi kalau saya terakhir di UGM itu pulangnya sampai kampusnya tutup. Jadi kalau si satpam tidak ngusir, istilahnya dalam tanda kutip ya, ngusir kami untuk pulang, itu kami tidak pulang di kampus. Itu tipikal-tipikalnya yang saya amati dari kalau kawan-kawan di kampus yang di Jawa-Jawa situ ya seperti itu. Kalau di sini saya kurang tahu. Ada yang seperti itu enggak ya, karena memang kampusnya tutup ya kan. Secara akademik kita memang tutupnya jam berapa? Jam 4, jam 5 gitu ya. Atau habis kuliah dah selesai. Nah, kalau di kampus di sana di luar itu mereka masih mengizinkan mahasiswanya untuk beraktivitas di luar dari jam kuliahnya. Tapi sekarang untuk kita mungkin tidak sampai segitu. Tidak apa-apa. Yang waktu ini inilah yang kemudian kita manfaatkan secara maksimal untuk bisa mempraktikkan apa yang kita nanti sudah oleh prodi sediakan ya. Baik, kita lanjut dulu. Slide saya bisa dilihat Timothy dan kawan-kawan. Bisa, Pak. Iya, Pak, bisa, Pak. Baik. Kita sudah masuk ke materi-materi yang ini ya. Saya tidak sebutkan lagi ini satu-satu. Terakhir yang ini kalau tidak salah ini. Nah, hari ini kita akan masuk bagaimana memprogram si master micro Arduino ini. Kemudian Arduino yang kita gunakan juga. Bisa jadi nanti yang ini ya. Ini kalau yang di sini di slide ini sudah sediakan sebenarnya video rekamannya. Tapi nanti kalau misalkan saya nggak bisa sharing ini ya. Saya bisa sharing dari Arduino-nya aja nanti langsung saya perlihatkan. Tapi nanti kalau misalkan ada kawan yang kebetulan bawa laptop, nanti bisa minta tolong maju di sini ya nanti ya. Karena ini HDMI-nya pendek, jadi hanya bisa di sini nanti. Entah siapa, entah si apa namanya sih Rabi ya. Ya nanti Rabi bisa masuk di depan sini nanti. Baik sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, yang di tangan saya sekarang, mungkin kawan-kawan yang online bisa lihat. Ini adalah master micro Arduino ya, yang ini. Yang di sini, yang saya pegang ini adalah Arduino Uno-nya. Saya bisa maksimalkan ini enggak?
saya. Oke, saya keluar dari share screen. Baik, tidak apa-apa. Nanti yang offline bisa lihat dari sini. Nah, akan kita coba juga nanti lihat cara mengetes dari papan ini seperti apa. Nah, ini kenapa saya masih cantumkan di sini? Karena yang Arduino ini ya, yang sekarang tampil di layar, itu digunakan dari 2011 sampai 2017 atau 18. Jadi berapa jadinya? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 tahun ya, 7 atau 8 tahun. Yang ini 2018 kalau tidak salah ingat. Jadi kenapa saya perlihatkan lagi untuk memperlihatkan sejarah saja bahwa dulu kita gunakan yang sekarang ada atau tampil di slide sini. Kenapa saya gunakan itu? Karena dulu kita untuk menghemat peralatan eksternal ya. Jadi kita pakai yang ini karena di dalamnya sudah ada modul macam-macam ya. Sekilas kita sudah singgung di pertemuan yang lalu. Kalau kita lihat di situ ya, kalau yang detailnya sebentar. Nah, jadi ini papan yang tadi sekarang dalam bentuk detailnya. Board Arduino yang ini itu lengkap dari masing-masing port, masing-masing portnya itu dia sudah ada port female dan port male-nya lengkap di sini. Kalau yang ini ya, yang Arduino yang saya pegang ini Arduino Uno itu hanya ada port yang modelnya female di sini. Nah, kalau yang di atas itu tadi itu lengkap dia male female ada. Jadi kalau kebetulan kita punya jumper yang male to male misalkan, kita bisa pakai. Kalau kita kebetulan punya yang male to female kita bisa pakai. Atau yang female juga kita bisa pakai. Karena apa? Karena dia menyediakan lengkap. Misalkan itu ada pin digital pin 0 ya, digital pin 0 sampai pin 13. Di situ sebentar. Itu ada di paling atas warnanya kuning. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak dari sini? Yang paling atas warna kuning. Ada ya? Itu namanya male header. Nah, di bawahnya lagi itu ada lagi female header. Nah, saya tunjuk. Kalau pakai mouse kelihatan. Kelihatan ya. Nih ya. Jadi dia pin yang sama nih ya. Male header, kemudian di bawahnya lagi ada female headernya. Pinnya sama 0 sampai 13. Jadi sekali lagi Arduino Uno ini ya, yang ini ya. Arduino ini boardnya jadi harus dibedakan antara microcontroller dengan Arduino boardnya. Yang ini adalah Arduino board, Arduino Uno board ya, atau papan Arduino Uno. Di dalamnya ada microcontroller ATmega 328. Jadi microcontroller itu hanya satu chip kecil ini. Arduino itu adalah keseluruhannya. Arduino itu ada apa namanya? Microcontrollernya, ada programmernya kemarin ini di sini ya. Kemudian nanti ada port-portnya di sini. Nah, si Arduino Uno ini itu hanya ada port yang disediakan adalah yang modelnya female ya. Kalau yang di layar sekarang itu disediakan male dan female-nya. Bahkan di masing-masing portnya itu dari digital port 0 sampai digital port 13 itu disediakan juga pin untuk ground-nya, GND-nya dan juga untuk PCC-nya. Itu digunakan untuk apa? Nanti digunakan kalau bukan dulu ya. Iya benar. Di tahun 2011 itu kami gunakan untuk controller robot berkaki. Jadi pin 0 sampai pin 13 itu digunakan untuk kontrol robot berkaki. Dan robot berkaki itu menggunakan motor servo namanya. Kemudian motor servo itu memerlukan 3 pin. Jadi di masing-masing misalkan digital port 0, 1, 2, 3, 4 sampai 13 itu ya. Dia masing-masing kalau satu motor itu pakai 3 pin. Signalnya, kemudian PCC-nya dan juga ground-nya. Nah, ground dan PCC serta signal itu sudah disusun sedemikian rupa di baris paling atas itu ya. Baris paling atas ini. Kalau saya tunjuk dengan mouse ini. Kalau diperhatikan itu kan ada pin I/O nomornya 0 sampai 13 male header di situ ya. Kemudian di situ ground-nya yang paling atas warna hijau, baris warna hijau, kemudian di tengah-tengahnya PCC. Nah, itu satu pin 0 itu ada dari signalnya, kemudian PCC-nya dan ground-nya jadi satu. Nah, motor servo itu seperti apa? Itu nanti aja. Kalau penasaran silahkan di-search di Google. Tapi kalau yang tidak terlalu penasaran, tidak terlalu kepo, udah Rabi tidak perlu search di Google. Nanti kita ketemu di di mata kuliah berikutnya ya. Mudah-mudahan panjang umur. Di pemrograman robot 3. Itu nanti kita bahas lebih detail. Saya hanya menunjukkan saja di sini bahwa di board Arduino yang sekarang ada di atas itu, yang di slide ini, itu pinnya lengkap. Kita tidak perlu nambahkan pin eksternal untuk power dan ground-nya.
Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada disediakan. Nah, karena kita tidak punya itu di board sini, jadi si Arduino Mega Pro Mini ini ya yang saya sekarang pegang, ini yang online mungkin tidak bisa. Nanti kita akan bahas di situnya ya, di apa namanya di slide-nya. Yang sekarang saya pegang ini tidak menyediakan port seperti halnya tadi yang ada di slide itu. Jadi port PCC dan ground itu harus dipisah. Karenanya saya meminta ke Prodi membelikan ini, namanya breadboard ini. Jadi breadboard ini nanti kita bisa gunakan, kalaupun misalkan tidak tergunakan di semester ini atau di mata kuliah ini, nanti tergunakan di semester depan, ya, di mata kuliah pemrograman robotika. Kalau kita ketemu lagi ya, banyak umur gitu. Nah itu nanti gunakan di situ. Ini untuk mengantisipasi tadi, karena board yang kita gunakan tidak seperti board yang di slide ini ya, itu namanya Arduino, ada yang menyebutnya Arduino Dagu, ada yang menyebutnya D9, ada yang menyebutnya D9. Tapi yang nanti terdeteksi di Arduino software-nya itu adalah Arduino D9 D9. Di papannya tulisannya Dagu. Sebentar, saya carikan tulisan Dagunya itu di sebelah. Ada nggak di pojok kanan atas? Ada ya? Jadi di boardnya, jadi ini agak aneh. Jadi saya dulu juga bingung waktu pertama kali beli ini. 2010 kalau tidak salah ya. Tidak salah. Tulisan di Arduino-nya dia Dagu. Tapi di Arduino IDE-nya itu pada saat di setting Dagu nggak mau memprogram. Itu sampai saya pikir udah rusak nih, jangan-jangan nih. Saya kontaklah si itunya, si yang menjual. Ternyata kalau di apa namanya di Arduino IDE-nya atau di software-nya nanti kita setting bukan Arduino Dagu tapi Arduino D9 D9. Karena dulu Arduino Dagu itu tidak muncul di software-nya. Mungkin kalau yang versi baru sekarang Arduino Dagu itu sudah muncul atau dia sudah bisa mendetek software board yang ini. Nah, karena dulu versinya kan versi lama tuh versi 1. Berapa sekarang udah versi 2. Sudah berapa tadi? Kalau dulu 2000 sudah 11 tahunan yang lalu ya. Itu versi lama. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan Arduino Dagu, tapi di softwarenya kita menggunakan D9 D9. Baik, kemudian di sini tadi sekali lagi dia punya driver motor. Nah, driver motor ini yang langka ini. Jadi tidak semua board Arduino yang ini ya, ini tidak punya untuk driver motornya. Kalau yang ada di layar sekarang itu sudah punya driver motor. Jadi kita tidak memerlukan eksternal modul lagi untuk kemudian kita menjalankan motor DC. Itu bisa 2 motor DC di situ. Sebenarnya bisa 4 ya, di paralel antara yang kanan dengan yang kiri. Tapi nanti tergantung jenis motornya. Dan kita tidak bahas dulu di pertemuan kali ini. Karena ini bukan mata kuliah pemrograman robotika. Ini adalah mata kuliah microcontroller ya, controller. Baik, saya lanjut dulu ya. Jadi itu ada keterangan pin-pinnya di situ sudah lengkap. Jadi kita kalau melihat sebuah board Arduino biasanya saya mencari datasheet-nya ya namanya ya. Data terkait dengan papan itu. Nah, sekarang yang tampil yang saya sekarang pegang itu adalah ini. Ini kalau yang online mungkin bisa lihat ya. Saya bentuknya hanya setengah dari tangan saya ini, telapak tangan. Di situ tulisannya apa? Arduino Mega 2560 Pro. Ini ada tambahannya Pro Mini. Jadi kalau dijual itu ada Arduino Mega 2560 Pro Mini. Kenapa disebut mini? Karena ada yang 2560 yang tidak mini, yang besar. Mungkin besarnya sekitar 4 atau 6 kali lipatnya ini. Anggaplah 4 kali lipatnya ya. Ini kalau disusun 4 kali, ya kalau salah 4 kali. Nah, disusun. 2 lagi di atasnya, itu Arduino Mega 2560. Nah, yang sekarang saya pegang ini 2560 tapi yang versi mini. Kenapa saya pilih versi mini? Karena saya kemarin itu juga berencana untuk menyelipkan ini di papan yang sudah ada sini. Halo yang online, suara saya masih terdengar? Oke. Masih Pak. Oke, baik. Nah, saya ingin selipkan di sini. Nanti akan saya bor di sini. Kemudian saya tancap di sini. Jadi kalau yang online sudah saya perlihatkan. Yang lama itu ini ya. Saya ingin tambahkan di sini. Yang baru adalah ini. Jadi nanti kalau sudah kita tancapkan di sini itu kan kita bisa pakai. Terserah mau milih yang Arduino Mega Pro Mini ini atau Arduino Uno. Nah, seperti itu. Jadi kenapa saya memilih yang Arduino Pro Mini? Karena
Bentuknya kecil, portnya banyak, kita bisa gunakan untuk keperluan macam-macam nanti ya. Baik, lanjut dulu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sambil jalan, Rabi sudah download softwarenya? Kemarin yang minta di-upload di LMS Rabi ya? Bukan? Rabi ya. Tapi saya belum sempat. Saya sudah coba upload ke sana, tapi tidak berhasil. Karena maksimal kapasitas di LMS itu ada 120 mega. Tampaknya 120 mega itu adalah kumulasi dari file-file yang saya upload. Misalkan saya upload file slide di situ kan ada slide, ada datasheet dan lain-lain. Sedangkan si software ini lebih dari 160-an mega kalau tidak salah. Jadi dia tidak bisa masuk di situ. Kalau mau nanti saya kopikan lewat flash atau mau download langsung dari Arduino.cc juga boleh. Mungkin akan lebih aman langsung download. Karena biar tidak, siapa tahu dari flashdisknya ada virus segala macam, saya tidak tahu. Gimana? Mohon maaf nih, saya telinganya sudah setengah matang begini. Arduino. Iya, itu yang baru yang versi 2. Yang saya pakai ini versi 1813 kalau tidak salah. Nanti ya saya perlihatkan. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang menarik nggak dari situ? Atau ada yang mungkin Nopal bukan? Siapa? Oh, Rido iya. Nopal mana Nopal? Salah nama. Rido. Ya silakan Rido. Mungkin kalau ada yang menarik di situ. Lihat angka 16.00. Ya, ada ya 16.000. Kalau di papan ini kemarin berapa ya? Bentar ya. Mata saya tidak bisa melihat. Saya minta tolong Rabi yang mungkin matanya lebih bagus. Ini berapa, Bi? 12 nggak bisa? Kristalnya. 16 juga? Sama ya? Nah, berarti sama. Ini antara yang Arduino Uno dengan yang sini. Oh iya, ini boleh diinikan dulu. Tapi jangan sampai hilang pin-pin yang ada di dalamnya ya. Ini Iqbal kalau mau lihat. Iqbal di sini. Ini si Ridani ya, Ridani dan siapa ini namanya? Lupa. Ini bisa dilihat dulu ya. Minta tolong pin di dalamnya jangan sampai hilang ya. Ini bisa dibuka laptopnya no. Sudah dibuka oleh kawan-kawannya. Itu kalau Aisyah mau nyoba ini kabelnya. Ini si apa namanya? Ridho. Kita punya 9 itu ya, yang baru ini. Jadi sambil kalau nanti ada yang mau memprogram boleh. Kalau Rabi sudah nanti download bisa di depan sini ya Bian. Baik, sambil dilihat di depan itu ada kristal namanya 16 MHz ya. Itu artinya dia bekerja di frekuensi itu ya. Jadi kalau di handphonenya Iqbal itu berapa kemarin Mbak? Quad-core, octa-core ya Mbak ya. Atau lebih dari itu. Dan satu prosesornya itu 1 GHz misalkan, paling kecil ya, paling kecil bahkan 2 GB. Jadi 2 kali 8 sudah berapa banyak ininya, kecepatannya, berapa cepat maksud saya. Nah, kalau di sini hanya 16 MHz ya, kecil ininya kecepatannya. Baik, saya kembali dulu ke sini. Ada yang bisa lihat tulisan ATmega 2560-nya di sini? Di chip yang paling besar di situ. Kelihatan nggak 2560-nya? Mungkin kalau di center pakai handphone atau di foto itu kelihatan ya. Kelihatan ya? Ya, jadi maksud saya kita tidak dibohongi oleh si itu ya. Tidak dibohongi oleh si vendornya bahwa benar di dalamnya itu terselipkan mikrokontroler ATmega 2560. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau diperhatikan di situ lagi,
si papan ini Arduino 2560 Pro Mini ini itu punya banyak sekali digital port. Kalau tadi yang ini ya. Nih, si Arduino Dagu ini dia hanya punya 14 port ya tadi. 14 digital port. Kita masuk ke digital port dulu ya. Digital portnya hanya ada 0 sampai 13. Berarti dia punya 14. Nah, sedangkan yang di sini, ini saya tidak, udah lupa saya ada berapa dia di sini. Ada 50-an sekian ya. Di sini sudah 41, bentar, 31, 42, 40. Ada yang bisa ngeliat di situ angkanya berapa paling tinggi? D, itu kan ada D. D 31 paling pojok kanan bawah ya. 31 di situ. 47. Ada yang 53. Nah, itu dia. Di mana ya 53 ya? Kok saya tidak lihat? Sini ya? Oh iya. Oke, baik. Di sini berarti. Berarti ada 53 port. Kalau dirunut dari 0 sampai 53, berarti ada 54 digital port di situ. Berarti sudah bisa kita bandingkan ya. Yang tadi hanya 14, ini ada 54. 14 dengan 54 selisihnya berapa? 40 ya. Nah, 40 port itu. 40 port itu bisa banyak sekali itu ininya. Apa namanya? Kita bisa hubungkan ke Arduino ini. Karenanya saya gunakan ini juga untuk kemudian kemarin di robot yang saya gunakan untuk penelitian itu. Saya pakai ini ya. Baik, itu yang untuk digital portnya. Analog portnya yang A-nya itu ada sampai A berapa di situ? Kalau lihat di atas itu ya dari A0 sampai A15 ya. Ada yang lihat? Nih, ini 15-nya di sini ya. A0-nya di sini nih. Yang saya tunjuk. A0 sampai A15. Sedangkan yang di sini, sebentar ya. Ini pin analognya atau analog pinnya 0 sampai 7. Berarti hanya 8 ya. 8 kalau tadi 15 berarti kurang lebih bukan 15, 16 ya. Berarti 2 kali lipatnya dari Arduino Dagu yang ada di lab sebelumnya ya. Nah, jadi analog pin ini nanti digunakan untuk keperluan semacam ya. Jadi misalkan ini. Tadi di port yang itu yang sedang dipegang oleh kawan-kawan itu ada potensio, ada knop seperti knop volume ini ya, volume radio gitu. Kalau diputar ke kiri nanti itu akan membuat volumenya minimal atau mute bahkan ya. Diputar ke kanan itu maksimal. Nah, itu biasanya masuknya adalah ke situ, ke analog port sana. Jadi kita bisa memberikan masukan atau input berupa sinyal analog ke situ. Nah, dalam hal ini sinyal analognya diperoleh dari potensiometer tadi. Baik, apalagi yang menarik di situ? Ada yang bisa lihat LED-nya ada di mana? Lampunya? Ya, ini kalau saya pasang ya. Ini kalau ada yang penasaran pasang aja dia dari laptopnya. Pasang dulu. Nah, LED-nya ada di sini nih. Tombol ininya ada di sini ya. Berarti dia ada di sini. Di hampir pojok kanan atas ini ya. Hampir di bawahnya itu ada L on, kemudian itu L itu LED maksudnya, LED, kemudian on ada TX, RX. Ada 4 LED di situ. Fungsinya untuk apa? Yang pertama kalau yang untuk L itu nanti dia terhubung ke pin 13 dari digital port 1 ya. L itu ada tulisannya L. Kelihatan nggak? Ini saya tunjuk. Yang online bisa lihat saya tunjuk L ini. Bisa, Pak. Saya. Nah, itu di papan ini. Papannya kecil nih, hanya mungkin setengah dari telapak tangan saya. Tapi kalau saya perbesar ya kurang lebih seperti ini ya. Itu L-nya, L itu adalah yang terhubung ke pin 13. Jadi hampir semua Arduino board dari Uno, Nano, kemudian ini apa sih namanya ini, si Mega Pro ini, kemudian Dagu, D9, D9 dan lain-lain, itu hampir semuanya, bahkan bisa dipastikan ya, pin 13-nya nanti atau D13-nya itu terhubung ke L itu, lampu LED-nya ini.
Jadi kalaupun misalkan kita belum bisa menghubungkan kemana-mana nih ya, Arduino board yang Mega Pro Mini ini, itu kita bisa nanti lihat hasil dari program yang kita buat dari LED yang ada di sini. Nah, kemudian di bawahnya ada LED on gitu. Itu power yang sekarang berwarna hijau nih kalau di layar. Nah, kalau kawan-kawan yang online mungkin bisa lihat warna hijau ya. Yang berwarna merah itu yang tadi kalau kita, ini kalau saya balik gini. Nah, ini sesuai gambar nih. Posisinya sesuai gambar sekarang. Nah, itu ya. Yang kedap-kedip itu sekarang adalah yang L itu. Yang warna hijau itu adalah yang LED power. Tulisannya di keterangannya di papannya itu adalah on di situ. Nah, TXRX ada yang tahu? Ridho ada yang tahu? TXRX itu pada saat apa nyalanya? Nyala ataupun ya berfungsi atau berkedap-kedipnya? Sudah ditancap, Bi? Hati-hati ya itunya ya, laptopnya ya. Ini mejanya soalnya apa namanya bisa goyang-goyang itu. Taruh aja di situ, Bi, ininya, Bi, laptopnya. Bi. Tancap aja nggak apa-apa. Tancap aja nggak apa-apa. Tancap. Jangan takut tuh. Itu biasa aja. Nggak akan konslet kok. Pegang aja. Itu kawan-kawannya lagi nyoba. Dah? Yang lebar di atas. Bisa? Aisyah nggak menghidupkan laptop? Udah, biar ini aja mewakili Kabi. Udah, nyala? Oke. Hati-hati dibuka aja ini. Caranya biar ini taruh sini. Buka aja. Cabut lagi ya? Ini nggak apa dipegang nggak? Tuh, paling konsep dikit. Apa pegang aja, pegangnya sampingnya ini. Karena ini kan tidak terhubung ke listrik langsung. Kalau terhubung listrik bisa jadi ada yang konslet dikit. Tapi nggak apa-apa. Selama kita masih pakai ini, pakai sepatu nggak. Nah ya, kita buka aja. Buka dulu nih kabelnya. Yang panas. Ini LED-nya ini. Di sini kalau lihat. Coba buka. Asal jangan kebalik aja masangnya. Di sana nggak ada port USB-nya? Ada. Ini core berapa anu, B? Chipnya. Core i3. Ya udah taruh sini aja nih. Ininya jangan ditancapin dulu ya ininya. Biar lebih aman. Baik, itu sudah jalan ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang perlu kita tahu juga di situ ada tombol reset ya. Ada tombol reset yang kalau di sini pojok kanan atas ya. Pojok kiri atas, mohon maaf. Itu ada tombol reset. Nanti gunanya pada saat kita sudah melakukan running program, kita ingin ulangi program itu, kita bisa reset. Baik, Ridho dan kawan-kawan sudah? Ridho bawa laptop enggak? Bawa. Lihat aja itunya diamati ya. Nanti biar kawan yang lain. Nanti si Rabi bisa maju sini, Bi. Bi, sudah download anunya, Bi? Rabi sudah download? Sudah download? Belum? Udah? Belum. Sambil jalan ya, sambil jalan. Nanti saya akan kita akan lihat dia mulai dari laptopnya Rabi. Kalau dia sudah selesai, kalau tidak dari sini berarti. Nah, kita lanjut dulu. Ini sumbernya sudah saya sebutkan tadi ya. Bentar. Nih. Jadi kalau ada yang nyari, saya dapat gambarnya dari mana? Dari sumber itu. Ini sketsanya. Jadi sketsa diagram kalau nanti kita ingin lebih tahu lebih detail ya. Kadang kalau misalkan kita sudah pasang ini tadi ya. Sudah dipasangi port ini itu tulisan AA-nya itu tidak kelihatan. Tapi kita bisa lihat bagian belakangnya. Nah, cuman saya kadang-kadang tidak yakin. Jadi saya lihat lagi dari sini. Nah. Mohon maaf ini mungkin tidak terlalu jelas ya karena memang gambarnya terlalu kecil. Intinya adalah ini peta atau diagram dari yang tadi sudah juga tertulis di papan ini.
Sauki masih online? Masih, Pak. Nah, jadi Ki dan kawan-kawan Timothy, Dimas, dan Ihsan ya. Ihsan ya. Itu kalau saya biasanya kalau melihat dan kemudian ingin memprogram atau menghubungannya ke eksternal modul yang lainnya, saya biasanya lihat ini nih, yang sekarang tampil di slide ini. Nah, ini Arduino Mega 2560 Pro Mini yang kita gunakan, tapi dalam bentuk diagram sketsa ya. Jadi kita bisa tahu itu posisinya apa dan fungsinya apa. Nah, karena nanti kalau pas sudah di pemrograman robotika nanti akan masuk kita ke fungsi khusus dari masing-masing port itu. Dari sini nih di microcontroller ini saya belum tahu apakah nanti kita akan coba lihat juga beberapa fungsi khusus di itunya ya. Baik. Ini yang tadi yang sekarang mungkin dipegang oleh Rabi dan kawan-kawan di belakang itu buat yang kita punya. Kita juga punya 9 ini kalau tidak salah. Jadi kalau di total, kalau misalkan mau dipraktekkan sama-sama gitu ya, ke dua jenis modul ini dipraktekkan, maka kita bisa punya berarti 9 tambah 9, 18 nanti ya. Ini kalau saya pegang 1, 17 ya. Cukup lah, atau orang 1 nanti. Rizky 1. Apalagi yang ada di sini hanya berapa nih? 6, 9 tambah 4. 9 tambah 4, 13 ya. Cukup lah. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti sama bunyi. Apa? Baterainya habis? Baterainya habis ya, Bi? Sudah ketemu colokannya? Atau mau langsung ke depan sini, Bi? Ini ada colokan. Bi? Ada? Hati-hati ya, laptopnya sambil dipegang. Ini tidak ada asuransinya nih soalnya. Kalau jatuh, saya takut nanti. Baik, sambil kita lihat ya. Nah, ini modulnya yang kita punya. Mungkin nanti akan kita bahas lebih detail pada saat di materi yang berikutnya lagi ya. Kita masuk dulu. Nah, di Arduino Uno ya, Arduino Uno itu seperti tadi saya sampaikan, dia punya digital I/O untuk keperluan input dan output. Kenapa disebut I/O? Karena dia bisa diprogram secara individu ya, sebagai input atau sebagai output. Bentar, kita nunggu Bal. Ini ada di buat yang tadi yang saya bawa. Apa yang sama, apa yang tidak sama? Apa yang sama? Tombol resetnya kurang lebih sama ya posisi ya, bukan posisinya sih bisa beda-beda. Tapi di situ ada tombol reset. Yang pasti mikrokontrolernya ada, chipnya ya. Kemudian digital I/O portnya ada, ICSP headernya ada. Saya tadi tidak benar, ada saya bawa nggak sih? Saya tidak bawa. Nah, jadi saya sampaikan sebelumnya di kampus kita itu dulu memprogram mikrokontroler itu menggunakan ini ISP pin ini ya. Dan di Arduino Uno ini juga masih disediakan pin yang untuk kita bisa memprogram itu. Sebentar, saya balik dulu ya ke sebelumnya ini. Ada nggak di sini CSP juga? Ada ya, nih. Kalau di gambar ini tadi, nih. Jadi kadang-kadang nih ya, atau suatu saat, ya Rizky Iqbal, Ridani, dan kawan-kawan di sebelah kanan. Dan diskusi apa, Dan? Gantian diskusi. Lagi diskusi habisnya kalau Iqbal ditanya diskusi apa, lagi diskusikan itu Pak. Tadi apa tadi? Tadi diskusi apa tadi? Hah? Rakit Bang. Iya, tapi jangan itu jangan dipublikasi ngerakit bom ya, ibu masalah kita nanti deh.
Iya. Nanti datang Densus 88 ke sini bermasalah kita ini. Iya. Ya jadi idenya jangan sampai ke situ karena agak sensitif di pemerintahan sekarang ya anu ya. Makanya tadi saya tanya kalau terkait dengan bom itu saya harus ingatkan dari sekarang bermasalah nanti ya. Kita ya. Nanti saya ditanya nanti yang ngajar siapa? Waduh. Ya, baik. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi di hampir semua ini ya, semua microcontroller board atau di Arduino board itu dia menyediakan ICSP pin out ini. Tadi kalau di sini di Arduino Mega Pro ini juga ada ini ya. Kemudian coba kita lihat di yang lama ya. Ada yang bisa menemukan ICSP pin-nya juga? Ini ada di sini nih. Tapi dia nyebutnya tidak ICSP. Dulu namanya ISP pin aja. Nih. Yang warna biru apa? Biru apa toska ya? Ya, ICSP tulisannya di situ ya ada ya, sama nih. Dulu namanya ISP, tapi habis itu di Arduino disebut ICSP port di situ. Jadi di hampir semua Arduino board itu masih disediakan pin ini. Jadi kalau suatu saat misalkan koneksi ini ya, koneksi ke USB-nya ini bermasalah, maka kita bisa program menggunakan external programmer dan kita bisa tancap di ICSP port tadi. Ini di Arduino Dago yang ini ya, yang sekarang muncul di layar. Kalau yang ini tadi di Arduino Mega Pro Mini juga masih ada, ICSP portnya disediakan. Walaupun buatnya sudah diperkecil, dia juga masih ada. Kemudian ini di diagramnya ya. Kemudian ini Rizky tadi juga dan kawan-kawan Iqbal selanjutnya. Ini di bentar. Nah, di sini juga masih ada. Ya, jadi dia masih menyediakan itu. Kenapa? Karena suatu saat bisa jadi nanti bukan konektor ya, koneksi kita ke USB portnya ini bermasalah komputernya, kita bisa gunakan itu. Jadi USB portnya tidak langsung nanti mendeteksi USB port yang ada di Arduino ini, tapi USB port yang ada di ICSP programmernya ya dari situ. Nah, baik kita lihat di situ. Jumlah portnya di 13. Sudah saya sebutkan, saya sudah lingkari di situ. Kemudian, nah ini hampir semua Arduino board ya. Nanti kalau apa namanya ingin membuktikan bisa dilihat ya. Kita punya berapa boardnya. Di sini ada 2 ya. Nanti kita lihat. Nah itu tempatnya di situ. Kalau yang ada di Arduino ini ya, di Arduino Uno. Tapi kalau yang tadi di Arduino Mega Pro ini itu beda lagi posisinya. Tapi biasanya posisinya itu akan sama. Maksudnya sama, bentar. Saya ulangi lagi gitu. Ini ya. Nah ini. Susunan dari LED-nya ini akan sama biasanya. LED atau LED untuk pin 13 tadi, kemudian LED power, kemudian LED TX dan RX itu 4 LED itu biasanya disusun secara sama di semua hampir Arduino board. Jadi tidak dibedakan posisinya baik itu di Arduino Uno sini ataupun di Arduino Mega Pro Mini ataupun di Arduino tadi Dago ya, sama posisinya. L itu biasanya di paling luar istilahnya ya. Kemudian bawahnya ada LED power, biasanya kemudian ada TX RX. Jadi saya sempat nanya, TX RX itu kapan nyalanya? TX itu transceiver apa namanya LED-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mengupload file dari laptop atau dari komputer ini ke Arduino board ini, maka yang akan nyala-nyala atau nyala kedap-kedip itu adalah bagian TX dan RX-nya. RX itu nanti tanda koordinasi atau apa istilahnya ya, konfirmasi dari Arduino ini bahwa dia sudah menerima programnya atau terima filenya apa belum. Maka di situ ada TX RX. Nah, yang terjadi biasanya adalah LED TX RX itu terhubung ke pin digital 0 dan pin digital 1. Nah, itu hampir semua board Arduino pin digital 1 dan digital 0 itu digunakan untuk keperluan komunikasi ke laptop. Karenanya pin 0 dan pin 1 itu biasanya kita tidak gunakan untuk keperluan menghubungkan board Arduino ini ke eksternal modul yang lain. Nah, jadi itu biasanya yang membedakan. Nah, itu juga nanti di robotika kalau misalkan kita sudah nanti mata kuliah itu ya,
Itu pin digital 0 dan digital 1 itu biasanya tidak kita gunakan. Kita biarkan aja. Karena apa? Karena itu nanti kalau digunakan, pada saat terjadi komunikasi antara laptop ke Arduino board sini, itu akan nanti terganggu. Jadi kalau misalkan kita sudah dihubungkan dia ke motor servo misalkan ya, atau motor DC, driver motor DC, maka akan terganggu pada saat kita mengupload program dari laptop ke Arduino sini. Karenanya dua digital port itu tidak kita gunakan di sini. 0 dan 1. Karenanya kita nanti akan kehilangan minimal dua digital port di situ, 0 dan 1. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan Arduino Dagu tadi ya, bukan Arduino Mega Pro Mini, maka itu tidak masalah karena dia punya pin 5 sampai 50 sampai 54 ya. Oke, kita lihat lagi. Sampai sini dulu. Rabi sudah download? Lama. Saya sebenarnya sudah downloadkan di sini. Mau ngopi langsung dari sini? Di aplikasinya ntar ya. Saya stop share screen-nya dulu. Nah, ini ada di sini. Saya kopikan dulu ya bias bentar ya. Send to. Oh. Baru. ...162 mega, Bi. Bentar, bisa nggak ngopi? Sudah berapa persen downloadnya? Berapa persen downloadnya? Baru 8%? Lambat. Ntar ini saya kopikan. Ini cepat. Tapi nanti yang saya perlihatkan di sini saya pakai versi yang lebih lama ya, lebih jadul. Ntar ya saya sambil kopikan ini kawan-kawan. Nah, sambil jalan saya ngopikan ini. Nah, ini ya, kalau kita nanti mau menghubungkan antara si Arduino Uno ya, kalau di board yang Master Micro Arduino ini, maka kita perlu nanti mencari tahu posisi powernya itu ada di mana. Jangan sampai nanti salah ini ya, salah pin, nanti bisa bermasalah baik di Arduino-nya ataupun nanti di laptop kita. Baik, di situ ada namanya nanti pin power. Nah, posisinya ada di pojok. Ini ya, nunjuknya gimana nih? Cara saya pakai anotasi. Ini ya, powernya ada di sini. Oh. Ini ya, powernya di sini. Jadi kalau di aslinya itu ada di sini. Ini powernya. Jadi powernya ini nanti akan dia dapatkan dari apa namanya Arduino Uno. Nah kalau tidak dihubungkan sini juga boleh dari sini. Ini power pinnya. Konektor 1, CN1. Di board aslinya ada di sini. Nah, nanti kalau sudah praktikum akan lebih gampang melihatnya. Karena kalau dilihat dari sini tidak terlalu jelas mungkin ya. Pinnya ada di sini. Baik, saya perlihatkan dulu ya. Bentar. Saya stop share-kan dulu ya. Cara saya ngopikan ini dulu ya ke Rabi.
Ini di stop aja dulu nih. Arduino 2.0. Tapi saya tidak gunakan yang 2.0. Alhamdulillah. Baik, sambil jalan kita lihat. Rabi lagi mencoba gitu ya. Kalau di saya nih ya, coba sekarang saya sudah hubungkan ini ke share screen ini bisa nggak? Share screen device manager. Nah, saya sekarang share screen device manager ya. Kawan-kawan yang online bisa lihat di situ. Laptop saya ini mendeteksi port dari microcontroller ini ya. Ini Arduino Mega Pro Mini ini itu di pin, bukan di pin, di COM 5 ya di situ ya. Coba lihat nih. Ada di sini USB serial CH340 COM 5 dia. Jadi saya tancap. Kalau saya cabut, ini ya saya cabut. Nah, dia bunyi itu kan. Nah, dia tadi di komportnya juga hilang. Sauki yang online bisa lihat itu ya. Komportnya hilang tadi COM 5-nya. Oke. Ya Pak, bisa Pak. Jadi tadi saya cabut. Nah, sekarang saya pasang lagi ini. Ini ya. Apa sih namanya USB, micro USB-nya nih. Nah, saya pasang lagi, dah bunyi lagi dia. Nah, ini COM-nya muncul lagi, COM 5-nya di situ. Ini ya yang ini yang saya klik gitu. GPS Manager ya. Nah, jadi sekarang enak ya kalau di rumah ya sambil ini ya sambil rebahan ya kalau. Ya dan. Ki, itu nggak sambil minum kopi, Ki. Ketawa Nisa. Itulah kuliah zaman sekarang ya. Oke. Tapi tidak apa-apa. Baik, saya lanjut dulu nih. Saya tutup dulu share screen. Jadi tadi sudah ketemu ya kalau di saya portnya adalah port 5 ya. Sekarang saya share screen lagi yang mana? Zoom. Nah, sekarang saya pakai Arduino yang versi 1.8.13. Sekarang kita lihat di sini. Ini Arduino boardnya sudah saya perlihatkan di sini. Sekarang kita coba buka yang ini. Examples di sini ya. Examples, kemudian basic. Kita lihat yang blink dulu. Ini tadi yang kalau kita membuka pertama kali sini seperti kemarin itu kan sudah saya perlihatkan. Si Arduino ini sudah menyediakan dua prosedur. Prosedur setup dan prosedur loop. Dan itu kalau kita hapus salah satunya dia akan nyari nanti. Misalkan ini program kosong ya. Program kosong, kita akan lihat dulu di tools di sini. Kemudian ini Arduino board-nya kita pilih Arduino board-nya VR Arduino Mega 2560 nih ya. Kemudian prosesornya mikrokontrolernya ATmega 2560 di sini. Jadi ada dua pilihan. Arduino Mega ini ada yang 1280 mikrokontrolernya. Kemudian portnya ini COM 5. Karena tadi sudah kita deteksi di device manajernya COM 5. Dia sudah langsung tercontreng di sini. Kemudian programmernya ini AVR ISP MK2. B sudah di copy? Rabi? Sudah copy? Sudah? Sudah diinstal? Jalan belum? Lagi diinstal? Nah, nanti akan tampilnya sedikit berbeda ya dengan yang ini. Nanti saya minta tolong Rabi kalau bisa maju ke sini biar bisa di lagi ngecas ya. Kalau dicabut error ini ya. Jangan. Biar teruskan dulu. Kalau nanti saya perlihatkan di sini aja. Jadi Rabi nyoba di situ, saya nyoba di sini. Next, sekarang kita coba upload program kosong ini ya. Program kosong. Saya upload, di situ ada tombol verify. Kemudian ada tombol sebelahnya lagi upload. Nah, dia sedang upload di situ. Nah, tulisannya done uploading.
Mungkin sambil dilihat di situ ya. Dia menggunakan 662 byte memori. Program storage di situ ya. Program storage-nya di sini ada 200 berapa mega tuh? Berapa? 250-an mega ya. Mungkin 256 mega tuh kayaknya tuh memorinya. Megabyte tuh ya, bukan gigabyte, megabyte. Nah. Kecil kan? Berarti 1/4 giga ya. Kecil. 253.952 bytes. Kalau di sini ini bukan mega sih ini. Kayaknya 253 kilobyte ya. Ya kan itu kan masih bytes kan, bawahnya berarti kalau 1000 itu dibagi 1080. Siapa? Ridho coba minta tolong 253952 itu pakai kalkulator udah dihitungkan. Udah tolong. Jadi biar kita tahu persis berapa memori yang ada di sini. 253952 dibagi 1080. Bagi 1080, 1080. Ya, 1080. 1080. Ya, 23,5. 23,5 kilo ya jadinya ya. Oke. Terima kasih Hana. Jadi memorinya dia hanya 23,5 kilobyte. Kecil sekali. Belum sampai 1 mega, 1/4-nya lah kurang lebih ya nih ya. Kalian 1/4 mega. Baik, kalau kita sudah upload program kosong seperti ini tadi, seperti yang di layar nih ya. Di layarnya ada program kosong isinya hanya void setup ini dan juga void loop ini. Saya upload, dia masuk tapi tidak ada reaksi apa-apa di sini. Yang nyala hanya tetap ini LED powernya aja. LED powernya yang lain tidak nyala. Sekarang kita coba buka yang satu lagi ya. Nah. Ini bawaannya Arduino, ada namanya program examples yang tadi Blink namanya, Blink. Baik. Blink itu isinya hanya ini. Sudah selesai Rabi install? Kalau di versi yang baru itu ya, itu nanti di kiri dari Arduino IDE-nya ini. Kelihatan enggak? Yang online bisa lihat ya. Halo, yang online bisa lihat program ini apa program yang kosong tadi? Ini saya blok, kelihatan nggak? Yang kuning kan Pak? Yang kuning ini kelihatan ya? Saya blok ya? Ya, kelihatan Pak. Baik, terima kasih. Nah, kalau nanti di program atau di aplikasi Arduino IDE yang baru, yang versi 2.0 itu nanti di samping kiri-kiri dari aplikasi ini itu ada tulisannya nomor dari baris programnya, dari nomor 1 sampai sekian baris gitu ya. Tergantung nanti kita mau mengetiknya di baris mana. Itu lebih gampang kalau kita mengidentifikasi nanti itu program yang salah di baris mana. Nah, tapi kalau yang ini kan masih versi lama nih, jadi dia tidak memperlihatkan nomor baris dari program itu. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini sekarang ada perintah, ada prosedur 2 ya, void setup dan void loop. Kemarin sudah saya sampaikan juga, void setup itu akan dijalankan sekali seperti yang kemarin itu ya. Sedangkan void loop-nya akan dijalankan terus-menerus selama powernya masih ada. Ya, jadi kalau powernya tidak ada atau dicabut baterainya, maka dia akan mati ya. Atau tidak dijalankan lagi yang ada di sini nih. Itu kalau ngelihat di handphone kelihatan nggak programnya ini? Di komputer Pak. Oh, di komputer ya. Oh, alhamdulillah kalau di komputer. Karena kalau di ini nggak kelihatan. Di laptop mungkin terlalu kecil ya. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba upload ya. Ini sekarang Sauki dan kawan-kawan, Timothy juga. Yang nyala hanya LED warna hijau di situ. Mudah-mudahan kelihatan. Sekarang saya upload, saya pencet. Ini ada tulisannya upload di layar ya. Kita klik upload di situ. Kemudian progresnya itu ada di pojok kanan bawah sini tadi. Kemudian tulisannya ada done uploading atau selesai ngupload. Sekarang ada LED warna merah kedap-kedip di situ. Mudah-mudahan kelihatan nih. Sauki dan kawan-kawan bisa lihat? Ridho bisa lihat LED warna merah kedap-kedip? Ada ya? Samping warna hijau itu ya.
Bi, sudah selesai Bi? Install? Udah? Jalan? Coba sekarang lihat di situnya, di tools-nya. Tools. Belum buka? Coba buka dulu. Mau pindah depan sini, Bi? Biar tampil di layar. Enggak ya? Itu aja. Udah situ aja. Situ. Udah? Jalan? Sebentar ya kawan-kawan yang online. Saya ngeliat sebenarnya Rabi dulu. Ini sebenarnya masih jalan. Sebenarnya ini bisa. Enggak, tergantung ininya. Ini RAM-nya berapa, Bu? Sudah lumayan bisa. Karena program yang lama ini agak berat. Jadi kalau saya ya udahlah pakai yang lama aja dulu sementara itu. Karena di laptop saya kan berat kalau program yang baru. Sebenarnya kita bisa program ini dari handphone ini. Mungkin kalau Aisyah punya kabel micro USB itu Type-C itu kan pakai apa? Type-C kan yang ini ya. Enggak di itunya di handphone Type-C kan? Nah, kalau seandainya Anda punya Type-C itu micro USB itu bisa diprogram dari sini. Ada Arduino IDE versi Android kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan mau memprogram, kan ini kan kecil aja powernya. Tapi kalau tidak ya berarti agak sulit sih cari USB Type-C itu micro USB itu, ya kan? Kecuali pakai konverter tambahan kecil gitu. Kalau dijual pasaran jarang sekali. Udah, kebuka. Ya udah, ini saya bawa dulu ya. Oke, sambil menunggu itu ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Sekarang kita coba lihat ya. Kita akan modifikasi atau tambahkan lagi di sini, tapi saya save as dulu. Jadi tipsnya kalau nanti kita membuat program tuh ya, program apapun, entah itu nanti di Arduino sini ataupun di PHP ataupun di Java ataupun di Python ataupun yang mana, terutama untuk skripsi ya. Terus sekali kita sudah buat program, jangan itu diutak-atik, simpan dulu dengan nama lain ya. Dani, Ridani itu misalkan kita ganti dengan saya simpan misalkan Bling Ridani gitu ya. Ini biar tidak mengganggu program yang awal gitu. Jadi kalau saya utak-atik itu kan kita masih punya, atau bahkan kalau kawan-kawan saya itu punya versi, misalkan versi tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Jadi satu saat misalkan hari ini Ridani sudah bikin program membaca sensor apa gitu ya misalkan ya. Besok ternyata error nih karena sudah diutak-atik. Tapi kalau kita sudah punya backup yang sudah jalan ditandai gitu ya, itu kita masih punya backup-annya biar tidak kelabakan kalau misalkan ada error. Ya. Kalau di Zoom tampilannya beda, sebentar. Untung ada yang ngecek kan. Link Ridani. Karena saya save as. Nah, nih. Udah, refresh gak? Nah, dah. Betul ya? Betul. Dah? Udah? Terima kasih. Nih. Karena saya tidak bisa memastikan nih kalau tidak yang online yang protes. Baik, kita lihat. Saya tambahkan ya, tadi saya sudah save as ini. Jadi sekarang saya hapus yang tidak penting di sini ya. Di sini ada komentar ya. Jadi komentar di program bahasa C di Arduino itu ditandai dengan double slash di sini. Jadi kalau Ridani tidak suka ada komentar-komentar, dihapus saja ini komentar ini. Ini contoh dulu ya, ini contoh yang ada di tadi di example-nya si Arduino IDE. Saya tambahkan satu lagi di sini namanya void ya. Ingat, kalau Rido dari belakang situ melihat tulisan void itu warna apa Rido? Biru, Tosca atau warna hijau? Hijau, ada yang hijau kan Rizky hijau. Hijau ya. Kalau di laptop saya warnanya Tosca gitu, jadi bukan hijau murni. Mungkin beda kalau tampilan di situ ya. Nisa, tampilannya apa Sa? Kalau tulisan void-nya itu Sa? Void setup tulisan void-nya Nisa melihatnya warnanya apa? Hijau ya. Oh, berarti sepakat di situ hijau ya. Baik. Mungkin kalau di saya nyebut, oke kita sebut hijau ya. Kalau yang online nggak tahu nih saya ini warnanya apa. Jadi setiap kali kita mengetik void
itu akan bertuliskan warna hijau tadi ya. Kalau misalkan nulis voidnya benar. Tapi kalau misalkan kita ganti nih V-nya huruf besar, maka dia akan berubah warnanya jadi hitam. Nabi sudah muncul? Udah. Nah, sambil dicoba ya. Jadi coba kalau file baru kan munculnya pasti setup dan loop ya kan di situ kan. Oke. Nah, coba sekarang ngerabi. Saya kembali ke Rabi dulu ya. Coba dilihat di tools. Kemudian dilihat di com-nya, com portnya itu, portnya. Dia muncul com berapa? Ada tag nggak? Beda sedikit sih tampilannya dengan ini. Di tools kemudian portnya. Ada tag nggak? Nyala nggak itunya? Ininya nyala nggak? Nyala. Oh dicabut ya? Pasang dulu. Nah, tutup dulu itunya. Menu toolsnya tadi, menu tools portnya tutup dulu. Klik lagi. Intro nggak? Hidup nggak? Hidup? Klik lagi B, tools B. Salah satu aja udah. Udah nyala? Hah? Panas nggak? Nggak. Enggak panas. VPN-nya satu yang di bawah, Pak. Ada masalah. Tadi ada kebalik nggak masanya? Enggak. Tadi. Saya takut ada yang konslet ini. Ganti anunya Bi, USB portnya Bi. Ganti ke posisi yang lain. Sebelah sana ada nggak? Nah, posisi sebelah sana kan. Kawan-kawan yang online tunggu dulu ya. Ini kalau masangnya jangan ragu-ragu ya, langsung aja tancap. Nah, kalau ragu-ragu bisa konslet ini. Kemudian yang ini jangan sampai konslet ini biar isi. Nah, udah kan? Kita nggak di tools power portnya. Nah, berarti kayaknya di device manager ini belum detect nih. Dia masuk device manager. Kenapa di laptopnya Robi ini panas ini ya? Panas ya? Tuh kan? Panas kan? Apa yang salah dengan laptopnya ini? Kalau lagi lokal air, Pak. Lokal air aja, Pak. Kenapa kalau lokal air? Penuh, Pak. Oh, jadi nginstalnya di situ ya, nggak apa-apa tapi. Device manager. Udah? Panas ya? Gak menakutkan ya laptopnya Robi. Masuk dulu ke device manager. Bahasa apa dia? Bahasa Indonesia deh. Dah? Ada nggak kom? Bahasa itunya apa? Serial ya? Bahasa Indonesia. Dah? Muncul nggak? Gimana ya? Terus dia, Pak. Ini kapot, Pak. Berapa? Ya, komnya berapa? Kom 5, Pak. Kom 5. Coba Cardino lagi.
Terus muncul ya. Nah ini dia. Ini yang bukan mati kan? Agak bermasalah lah anunya nih. Kepanasan dia langsung cut off. Saya takut. Nggak tahu dengan laptop ini. Sebetulnya panas. Tadi saya tancap di tempat saya nggak apa-apa. Baik-baik aja ntar lah. Sebentar ya kawan-kawan yang online ini ada sedikit saja. Komnya kom 5. Berarti di laptop mungkin ada masalah tuh, Bi. Ini habis dari laptopnya Robi di tempat saya juga ikut panas. Yang saya ini nggak panas-panas. Baik, saya lanjut dulu ya, Bi. Apa ya, Diana dulu ya. Kita nih. Baik, ini tadi rebung kom 5. Kita bikin baru ya, misalkan Saparido misalkan. Jadi sebuah prosedur di Arduino IDE ini ditandai dengan nama ini ya, namanya void dulu. Kalau dulu di Pascal kita tulis prosedur gitu. Kemudian ini Rido ini namanya. Kemudian buka kurung tutup ini tambahan ininya ya. Coding programnya. Kemudian untuk begin end-nya pakai ini. Kurung buka, kurawal tutup. Baik, sekarang kita coba pindahkan ya. Jadi yang digital write tadi itu saya pindahkan dari sini ya, dari loop ke Rido sini. Saya pindahkan. Kemudian coba kita perhatikan itu di void loop-nya tidak ada sama sekali isi programnya ya. Saya upload lagi ke sini. Saya upload. Compiling. Oke, sudah selesai ngupload. Jadi lihat yang kedap-kedipnya mati lagi nih. Kecuali kita panggil lagi nih tadi. Rido-nya ya. Ini tadi void Rido isinya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, jadi di void loop-nya saya panggil Rido gitu. Saya upload lagi. Nah, sekarang program kedap-kedipnya ada lagi sini. Nah, di sini ada perintah digital write ya. Ini adalah perintah untuk memberikan output ke sebuah pin di sini ya. Nah, kemudian di sini saya coba ganti. Akan kita bikin pin mode pin 13, kemudian output. Output. Tulisannya benar ya? Baik, sekarang pin 13 kita klik output. Ini tandanya dia berhasil, coba kita lihat. Ntar saya isikan dulu dengan program kosong ya sebentar. Ini saya kosongkan sudah. Ini saya output lagi nih ya. Ini kosong, tidak ada yang berkedap-kedip di sini.
Saya upload lagi nih. Ini hidup lagi dia ya. LED-nya. Nah gini, pin mode ini adalah mode pin, kemudian LED built-in tadi adalah pin 13. Jadi ini saya gantikan secara internal tadi si Arduino-nya dia punya LED built-in namanya. LED yang sudah dipasangkan di sini yang warnanya merah ini. Kemudian dia disetting sebagai output. Pin mode-nya ya sebagai output di situ. Kemudian kalau nanti kita misalkan ganti nih ya, saya ganti pin 12 misalkan. Bentar ya. Ini kita hapus dulu isi yang ada ini. Saya isikan program kosong dulu sebentar. Iya nih. Saya hapus dulu isinya. Nah, ini sudah habis. Jadi kosong sekarang. Itu sekarang potnya pot 12 ya, seperti yang tampil di slide atau di layar. Kita lihat. Oke, sudah selesai ngupload itu, tapi tidak ada reaksi apa-apa di sini. Karena apa? Karena program yang kita tujukan di situnya bukan untuk LED yang ada di sini. Tapi LED yang ada di pot 12 ya. Kecuali kita kembalikan misalkan ini ke pot 13. Nih ya. Saya upload lagi. Dia nyala lagi. Bisa dipahami di situ? Ridho? Kalau saya ganti pot 0 bisa nggak? Tapi sebelum kita ganti untuk membuktikan itu berhasil apa tidak, kita hapus dulu ya. Sebentar. Ini. Kita hapus dulu pakai program kosong tadi. Program kosong itu yang ini. Nah, ini kan program kosong. Saya hapus dulu. Nah, ini saya prosesnya menghapus. Nah, prosesnya sudah hapus. Kemudian ini. Sekarang di layar itu ya, potnya pot 0. Ini pot 0, modenya sebagai output. Udah upload dan nah, warnanya apa tuh? Yang nyala adalah LED di TKPRX tadi ya. Nah, karena apa? Karena yang kita hidupkan adalah pot 0, dia nyala tuh. Karena yang pot 0 yang kita nyalakan. Jadi sebetulnya agak berbahaya, bukan agak berbahaya, kurang bagus kalau misalkan kita menggunakan pot 0 dan pot 1, walaupun dia ada LED built-in juga di sini. Karena LED built-in di port 0 dan port 1 sekali lagi itu digunakan untuk jalur komunikasi ke USB port sini. Nah, itu dia. Itu yang kemudian kita jarang gunakan port 0 dan port 1. Sekarang kita kembalikan ke port 13 lagi di sini. Ya. Memang ini kalau hanya melihat di online ini agak kurang mungkin bisa dipahami dengan detail ya. Oke. Sauki masih online? Masih, Pak. Masih siang. Sauki dan Timothy dan kawan-kawannya. Dimas? Sudah out ya? Ya sudah nggak ada lagi di sini. Ada. Rivaldi, Rifai. Oh, Dimas ada, tapi nggak tahu nih entah kemana Dimas. Baik, sampai situ dulu. Masih ada 6 menit nih. Rabi saya tidak berikan board yang lain, takut nanti sama kasusnya seperti ini ya. Saya nggak tahu apa yang salah di laptopnya Rabi. Ini saya hidupkan dari tadi, saya pegang tidak panas ini. Ini ada yang konslet di sini. Mungkin waktu awal-awal tadi memasangnya itu ragu-ragu itu seperti itu jadi. Atau memang ada yang terlalu tinggi tegangannya dari USB-nya itu. Hah? Kenapa? Enggak juga sebenarnya. USB itu kan standar ya, keluarnya 5 volt ya. Kenapa enggak tahu? Kenapa? Panas sih kalau dipasang. Tempat saya juga jadi panas. Ini yang panas nih, regulatornya nih.
Jadi rusak regulatornya ini. Harus diganti. Buktinya tadi saya pasang ini di tempat saya juga ikut panas. Jadi yang lain enggak. Nanti kita coba lagi ya, Bu ya. Tar. Kabel USB yang biru. Papan yang satunya tadi, Bi, coba Bi. Nah. Ya, mudah-mudahan tidak ikut-ikutan panas. Kalau masang tuh jangan ragu-ragu nih micro USB soalnya tadi saya lupa mengingatkan. Jadi kalau bisa ya, nah ininya belakangan, tancap dulu ke situnya ini. Kalau ragu-ragu. Nah, ini spotnya. Udah mau? Ya berarti ini bermasalah. Tapi tempat saya mau, cuman dia panas ininya. Rusak kayaknya, Pak. Entah ininya aja nih. Coba diupload yang Blink. Di file examples. File example. Kenapa? Saya jadi. Nah, ini kan hanya 5 volt kan mintanya kan. Saya takutnya di situ bisa keluar lebih dari 5 volt. Jangan. Tapi kalau memang bawaan pabriknya kan kita bisa komplain ini. Cuman ya harus modal ongkos kirimnya ini nanti si Paruslan dan di Prodi. Terus ngirim balik soalnya. Saya soalnya belum sempat nyoba satu-satu. Dah, jalan? Examples. Basic. Blink. Sudah buka? Upload coba. Tadi saya sudah modifikasi di situ. Dah? Selesai ngedownloadnya, uploadnya? Oh belum. Ini compiling itu upload. Sudah, nah langsung aja upload. Dia kalau upload langsung compile. Ya itu. Apa tulisannya? Belum. Portnya tadi ditekan nggak? Portnya? Diklik dulu. Oh, belum diklik ya? Baik. Habis itu Arduino-nya dipilih. Oh, itu kan select board-nya belum. Tools. Terus lagi. Nah, itu. Nah, udah. Upload lagi. Nah. Kayaknya dia cocoknya dengan ini aja nih. Si Rabi nggak cocok dengan ini. Ini yang lama berapa? Yang lama? 2011. Oh. Tapi ada ya Core i3 2011 ya. Baik, karena sudah ajan kita tutup dulu ya. Ini ada yang mau sholat. Minggu depan kalau memungkinkan, ini belum ada grupnya ya soalnya. Saya tahu yang sudah pulang kampung terus nggak jadi. Kalau enggak kita usahakan bawa laptop untuk nanti bisa mengoperasikan ini di masing-masing ya. Bisa Bi jalan? Baik, karena sudah azan zuhur dan sudah waktunya selesai, saya tutup dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Presensi sudah saya buka itu.